Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah pada hari ini. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak mudah-mudahan tetap semangat ya untuk terus belajar walaupun masih belajar di rumah. Anak-anakku yang solih-solihah, pelajaran SKI hari ini adalah SKI Ma'arif. Kalau anak-anak punya bukunya, silahkan dibuka halaman 27. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, bab yang ketiga yaitu kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmat adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada seluruh makhluknya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat untuk seluruh alam. Artinya apa? Artinya ajaran yang beliau sampaikan bertujuan untuk memberikan kesejahteraan, kedamaian, dan kasih sayang bagi seluruh makhluk Allah di alam ini, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tiadalah kami atau Allah mengutus engkau atau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menebarkan sentuhan kasih sayang terhadap anak-anak dan orang-orang tua dengan mencintai dan menyantuni mereka. Sedang terhadap orang-orang yang lemah, beliau menunjukkan kasih sayangnya dengan membela nasib mereka dari tindakan sewenang-wenang dan penindasan. Semua bentuk kasih sayang tersebut menyatu dalam kepribadian Nabi Muhammad SAW yang sangat agung, seperti dalam firman Allah surat Al-Qalam ayat 4, yaitu wa innaka la'ala khuluqin adzim, yang artinya dan sesungguhnya Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang sangat agung. Kepribadian Nabi Muhammad SAW terhadap masyarakat. Sebelum menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW sudah sering memikirkan Quraisy yang semakin rusak, yaitu suatu masyarakat yang dalam kehidupannya terbiasa menyembah berhala, mabuk, berjudi, perkelahian, sampai perang antar suku yang berakibat melemahkan perekonomian dan tata sosial masyarakat. Untuk itu, Nabi Muhammad memperbaiki perekonomian masyarakat. Dalam usia 20 tahun, Nabi Muhammad SAW telah memprakarsai suatu perjanjian damai yang disebut dengan Hilf al-Fudul. Hilf al-Fudul tujuannya antara lain untuk membantu orang-orang lemah dan teraniaya, serta membantu fakir miskin dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Makkah. Nabi Muhammad SAW juga mengajak masyarakat Quraisy agar meninggalkan cara-cara hidup adat istiadat
kepercayaan jahiliyah dan menggantikan dengan ajaran baru, yaitu ajaran agama Islam. Peranan ajaran Islam dalam perbaikan sosial masyarakat Makkah antara lain yaitu meluruskan akidah dari kepercayaan menyembah berhala kepada menyembah Allah. Memperbaiki akhlak masyarakat Quraisy agar meninggalkan perbuatan tercela dan melakukan perbuatan terpuji, yaitu seperti menjauhi minuman yang memabukkan, meninggalkan kebiasaan merasa malu dan terhina apabila mempunyai bayi perempuan. Jadi pada zaman jahiliyah itu orang-orang malu mempunyai bayi perempuan. Jadi diperintahkan oleh Rasulullah untuk meninggalkan kebiasaan merasa malu dan terhina apabila mempunyai bayi perempuan. Menghormati kaum wanita. Menjauhi perselisihan antar sesama anggota masyarakat. Itulah Rasulullah memperbaiki masyarakat Quraisy agar meninggalkan perbuatan tercela. Menertibkan kehidupan masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat Makkah, seperti persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya. Mencari rezeki dengan cara yang halal dan saling menghormati antara sesama manusia. Dua, kasih sayang kepada masyarakat. Kasih sayang Nabi Muhammad kepada masyarakat, yaitu sayang kepada anak-anak. Nabi Muhammad sangat menyayangi anak-anak. Beliau sering bersenda gurau dengan anak-anak sahabat, memangku dan menggendongnya. Pada suatu hari Nabi Muhammad melihat adik dari Anas. Anas itu adalah pelayan Nabi Muhammad, sedang menangis. Beliau pun bertanya kepada Anas, bagaimana keadaannya dan mengapa ia menangis? Lalu pertanyaan Nabi Muhammad dijawab oleh Anas. Kata Anas, ya Rasulullah, seekor burungnya yang telah mati. Seekor burungnya telah mati. Mendengar jawaban itu, maka Rasulullah atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menghampiri adik Anas dan menghiburnya sehingga adik Anas kembali ceria dan tidak menangis lagi. Jadi Rasulullah atau Nabi Muhammad menghibur adiknya Anas. Anas itu seorang pelayan Nabi. Adiknya Anas menjadi kembali ceria dan tidak menangis lagi. Sayang kepada pembantu. Nabi Muhammad mempunyai seorang pelayan atau pembantu yang bernama siapa? Anas. Namanya Anas bin Malik. Selama melayani beliau, Anas tidak pernah dimarahi atau dibentak. Jadi tidak pernah dimarahi ataupun dibentak. Walaupun Anas pernah melakukan kesalahan, tapi Nabi Muhammad tidak pernah marah atau membentaknya. Nabi Muhammad juga mengasihi orang yang lemah. Nabi Muhammad sangat mengasihi orang yang lemah. Beliau memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk menjaga dan melindungi kaum lemah. Pemurah, dermawan, dan pemaaf. Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang murah hati dan dermawan. Jika beliau bertemu dengan orang yang memerlukan bantuan,
Maka disuruhnya orang itu untuk datang kepada Bilal bin Rabah, bendaharanya, untuk diberi makan dan pakaian. Jadi orang tersebut diperintahkan oleh Rasulullah untuk datang kepada Bilal bin Rabah agar diberi makan dan pakaian. Kepribadian Nabi Muhammad SAW terhadap alam sekitar. Lingkungan hidup adalah karunia Allah yang amat penting untuk dijaga, dilestarikan, dan diselamatkan dari segala bentuk kerusakan. Ketidakseimbangan lingkungan akan mengancam kehidupan manusia di muka bumi, seperti adanya banjir, terjangkitnya wabah penyakit, polusi udara, dan polusi air. Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya atau kepada kita untuk selalu menjaga lingkungan hidup. Maka, bila merusak atau membinasakan lingkungan dilarang oleh Allah. Maka, merusak atau membinasakan lingkungan dilarang oleh Allah. Seperti dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 205. Jadi kita tidak boleh merusak lingkungan. Kemudian Nabi Muhammad menyayangi hewan. Nabi Muhammad menyayangi semua makhluk ciptaan Allah. Pada suatu hari, Aisyah, istri beliau, mengendarai seekor unta. Dan karena unta itu nakal, maka Aisyah memukulnya. Nabi Muhammad melihat sikap Aisyah begitu keras kepada unta yang dikendarainya. Maka beliau menegur Aisyah dengan berkata, "Hendaklah engkau berlaku lemah lembut kepadanya." Nabi Muhammad melarang orang membebani binatang dengan beban atau muatan yang berat, atau memperkerjakan binatang dengan melampaui batas, yaitu dilarang mempekerjakan binatang dengan melampaui batas kemampuan binatang itu. Jika binatang itu ditunggangi, misalnya kuda, sebagai kendaraan hendaknya diperlakukan dengan baik. Jika binatang itu hendak disembelih, maka hendaknya dalam keadaan sehat. Beliau melarang orang membunuh binatang, kecuali hendak dimakan. Orang yang menyembelih binatang hendaknya menyegerakan dalam menyembelih, supaya binatang itu tidak lama merasakan sakit. Jadi disembelih itu sakit. Karena itu Nabi Muhammad memerintahkan untuk segera dalam menyembelih binatang. Sifat kasih sayang Nabi Muhammad terhadap binatang tercermin dalam larangan beliau untuk tidak menjadikan binatang sebagai sasaran dalam perlombaan memanah. Jadi kita tidak boleh menjadikan binatang sebagai sasaran dalam perlombaan memanah. Nabi Muhammad juga menyayangi tumbuhan. Karena tumbuh-tumbuhan termasuk bagian dari lingkungan yang perlu dijaga. Lingkungan yang asri bermanfaat untuk mencegah polusi udara. Tetapi, jika tumbuh-tumbuhan dirusak, maka akan banjir, ada gempa bumi, dan polusi udara akan mengancam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Nabi Muhammad berpesan agar umatnya menjaga dan melestarikan tumbuh-tumbuhan. Begitu cintanya beliau pada tumbuh-tumbuhan, maka dalam setiap peperangan yang dilakukan kaum muslimin, beliau selalu berpesan, yaitu agar tidak merusak tanam-tanaman. Jadi tidak boleh merusak tanam-tanaman.
Sebab tanam-tanaman adalah salah satu sumber keseimbangan alam yang sangat penting. Dan cara Nabi Muhammad memelihara dan menyelamatkan lingkungan dimulai dari hal-hal yang kecil, seperti menyelamatkan tanaman untuk tetap hidup. Dengan demikian, umat manusia selalu dapat memetik hasil dari tanaman mereka, juga memperoleh udara yang bersih. Jadi kita tidak boleh merusak tanaman. Seandainya kita berjalan di jalan, kemudian ada pohon di jalan, ada bunga. Anak-anak tidak boleh merusaknya, tidak boleh memetiknya. Ya, anak-anakku yang salih-salihah, dalam berperang pun Nabi Muhammad sangat menjunjung tinggi etika perang. Dan tujuan perang yang dilakukan beliau adalah untuk menghapuskan penindasan dan memulihkan perdamaian di muka bumi. Oleh karena itu, jika pasukan Muslim berhasil menaklukkan musuh, maka beliau melarang menyakiti dan merusak segala penghuni daerah itu. Penduduknya, kekayaannya, binatang peliharaan, tanam-tanaman, dan tanah-tanah pertanian, rumah-rumah, bahkan tempat ibadah agama lain. Itulah Nabi Muhammad melarang orang-orang Islam merusak tanam-tanaman dan lain sebagainya. Itulah etika moral perang yang diajarkan beliau sebagai upaya penyelamatan lingkungan hidup. Anak-anakku yang solih-solihah, cukup sekian ya pelajaran SKI hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Pelajaran ini kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.